Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Budaya sedang berada di salah satu museum yang ada di Sumatera Utara, atau lebih tepatnya Museum Nasional Sumatera Utara. Nah, pada hari ini kami akan mereview apa aja sih yang ada di dalam museum ini, dan juga kami akan dapat beberapa ilmu apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Ya nggak, Stephen? Yoi, Jadi, tonton sama-sama ya. tonton ya Le. Yahoo, aku Eksa, aku Aldi, Aku Paes, aku Gerald, Aku Anawa, aku Dea, aku Christine. gue John, aku Stephen. Alat pandai bus. Jadi di meja udah ada. Ada, ini ada. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu baju adat Pulau Nias. Ngomong-ngomong, kenapa sih baju adat yang di Nias itu yang terhalek selalu baju perang? Nah, buat yang belum tahu, alasan kenapa itu bisa terjadi karena di Nias sering terjadi konflik peperangan terhadap sesama, sehingga hal yang paling umum ditemui di Pulau Nias adalah baju adat perang. Seperti yang di sini, baju adat perang Nias terdiri dari ada baju biru sipoli, kala bubu, lalu ada topi sipoli. Terus keunikannya apa sih? Nah, keunikannya terletak di kala bubu. Kala bubu itu hanya boleh digunakan oleh para bangsawan Nias ketika dia sudah berhasil membunuh seseorang. Nah, di situ dapat uniknya. Oke, ini rumah adat Nias Selatan atau yang kita sebut Omohada. Jadi rumahnya itu, ini kita bisa lihat ya, ada kompartemen-kompartemennya. Jadi kalau kita masuk tuh, ini tangganya dari batu, terus masuk ke lantai utamanya, itu disediakan pagar. Nah, lalu sebelah kiri, ini tuh tempat untuk ruang tamu lah istilahnya. Dan kalau sebelah kanan ini, kita bisa lihat juga ada tempat penyimpanan. Nah, sebelah kanan ini umumnya dapur, dan di tingkat pertama itu, ini ada tingkatnya itu. Tingkat pertama itu untuk menyimpan barang-barang, dan tingkat paling atas itu untuk menyimpan makanan. Nah, inilah dia rumah adat Melayu. Nah, rumah adat Melayu ini dia berbentuk seperti rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang berbentuk persegi. Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, terus juga dia memiliki jendela-jendela yang sangat berukuran besar. Nah, terus atapnya itu dia menggunakan daun nipah. Nah, sekarang itu banyak yang menggunakan genteng ataupun seng supaya lebih terlihat kokoh ataupun terlihat seperti rumah biasa lah gitu ya. Terus itu di dalam rumah Melayu ini dia memiliki beranda, terus itu memiliki ruang induk dan luar rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang losung dan bahu-bahu. Nah, losung itu adalah alat yang digunakan dari suku Batak Toba untuk menumbuk sebuah padi. Sedangkan bahu-bahu itu adalah wadah untuk menaruh padi tersebut. Nah, losung dan bahu-bahu ini biasanya digunakan oleh perempuan dari suku adat Batak Toba. Makanya terlihat di situ bahwa ada seorang perempuan yang sedang menggendong seorang anak dan memegang sebuah losung. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara orang dulu itu berdagang. Nah, jadi pada zaman dahulu itu berdagang itu tidak ada teman-teman. Jadi orang dulu itu biasanya mengenal dengan barter. Nah, apa itu barter? Barter adalah ketika orang menyediakan jasa untuk ditukar dengan hal yang sepadan. Nah, dapat kita lihat di sini ada Nante Karo di sini sedang menyediakan ada jagung, ada beras dan ada lada untuk ditukarkan dengan hal yang sepadan. Nah, jadi alat untuk mengukur itu sepadan atau enggak, itu timbangan itu belum ada teman-teman. Jadi orang zaman dahulu itu dia biasa menggunakan ada paliera, ada gantang dan paliera sayura. Nah, unik ya. Oke guys, kita bisa lihat di sini ada sebuah peti mati khas Batak Toba yang bernama abal-abal, di mana peti mati ini terbuat dari kayu pemilik datar, yaitu merupakan tempat jenazah bagi seseorang yang sudah saur matua. Yaitu saur matua itu di mana seorang kakek yang memiliki sebuah anak yang telah menikah dan dikaruniakan oleh sebuah cucu. Di sini kita bisa lihat ada dua bataknya dan satunya itu tidak ada dua bataknya. Peti mati ini menyerupai sebuah perahu dan merupakan menyerupai rumah adat.
Teman-teman, saya akan menjelaskan di sini miniatur Solo. Di mana Solo ini adalah sebuah perahu yang terbuat dari khas Toba, yang biasanya dibuat di kayu Semartolu yang terus bambu dan tempurung. Jadi fungsi perahu ini adalah untuk membawa barang dan manusia. Terus kayunya ini kemudian harus dipilih yang usianya tidak tua supaya fungsinya itu menahan air. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan transportasi tradisional yang bernama Solo. Solo merupakan perahu khas dari Danau Toba yang dibuat dari kayu Semartolu, bambu, dan juga tempurung. Umumnya kayu ini adalah kayu yang sudah tua dan tahan air agar tidak cepat busuk. Kalian tahu nggak kenapa ujung perahu ini dibuat persegi? Nah, ujung perahu ini dibuat persegi ada fungsinya teman-teman, yaitu sebagai penahan dan stabilitas. Solo ini juga dilengkapi dengan hole atau dayung, timba, galah, dan juga tempat duduk dari kayu. Awalnya ini dibuat untuk menangkap ikan di Danau Toba, lalu juga dipakai untuk mengangkut barang dan juga manusia. See you. Hai guys, di sini saya akan jelasin fakta-fakta tentang rumah Arkaro. Rumah Arkaro atau disebut dengan rumah Siwalu Jabu. Siwalu Jabu itu bisa berarti secara harfiah rumah yang dihuni oleh 8 keluarga. Nah, ke-8 keluarga yang ingin tinggal di rumah ini harus mencakup 3 kerabat penting dalam suku Karo, seperti Saling Bubu, Semina, dan anak bro. Fakta kerennya lagi, rumah Arkaro ini dibangun dengan tembok tusuk atau kayu yang disusun tanpa paku. Mungkin cukup sekian ya guys, penjelasan dari rumah Arkaro yang saya jelaskan pada sini. Terima kasih. Halo. Oke, jadi kami udah siap guys mengelilingi museum ini. Dan di museum ini lumayan seru sih, lumayan lengkap juga. Ya nggak Bang Eksa? Ya, lengkap banget. Yang mana museum ini tidak hanya cuma menertakan barang, tapi juga memberikan penjelasan di bawahnya. Yoi, nah itu dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung di sini tuh lengkap banget teman-teman ya. Ya, lengkap banget. Dan ini sangat direkomendasikan untuk kalian semua yang masih ingin mempelajari tentang sejarah budaya di Sumatera Utara. Oke, segitu aja teman-teman buat video kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye. Jadi di sini kita akan nyobain makanan yang lapar atau tidak. Yuk ikut kami. Oke guys, kali ini kita mau review congpan ya. Nah ini dia congpan Ebi. Jadi dapat ini congpannya, bisa dengan goreng dan hujan, lalu dikasih saus. Nah ini bahan dasarnya itu mie tepung ya, mie dari tepung beras dan dibentuk dari kotak-kotak seperti ini. Nah kalau yang Ebi ini sendiri tuh dia campuran dari yang tadi tuh tepung beras, tepung tapioka dibentuk mie, lalu dicampur dengan udang kering. Terus ini dia dicampur juga dengan bawang goreng kayaknya, bawang goreng. Nah untuk rasanya sendiri kita ambil siramnya. A few moments later. Rasanya lumayan enak kalau Ebi, karena yang Ebi ini dia punya rasa udang ya. Jadi kayak ada sensasi daging gitu, dan teksturnya ciwi gimana gitu. Terus juga lumayan lengket di gigi ya. Sausnya sendiri ada 2 saus ya, ini sausnya beda nih. Sausnya beda, kalau agak merah ini coklat. Bukan coklat ini sendiri dia itu lumayan yummy. Yang merah pedas, merah. Yang coklat ini. Kalau yang merahnya sendiri, coba lagi. Yang merah ini manis. Oke, itu aja yang congpan Ebi. Jadi teman-teman, di sini udah ada makanan yang bernama cicongpan. Congpan itu apa sih Tante? Jadi cicongpan itu adalah makanan khas dari Tionghoa yang terbuat
makan biasanya disajikan dengan menyiramkan saus ke dalamnya. Kenapa Nap? Makanan salah satu makanan khas Tionghoa yang bernama caipao. Caipao, nama itu Chinese banget ya. Coba sih. Metin. Teksturnya juga ya gimana bilang? Kentang, tapi ada isiannya kita isi itu loh. Pernah makan gorengan kan? Ya. Ini apa nih? Sosnya ya? Iya, sosnya. Coba pakai sos. Boleh. Caipao itu caipao banget. Asli. Enak dong, tapi yang apa ini? Roti canai ya? Rasanya mulai ini. Enak sih. Kira-kira kamu yang membawa makanan ini kira apa sih bahasanya? Jadi bahan bakar dari ikan ini adalah tepung hidung, gula, garam, mentega dan telur. Oh, masakan. Jadinya teman biasa gitu. Ya sih. Terus roti canai ini, misalnya kita tambahin kari, gula, atau kental manis, kayaknya rasanya bakal lebih enak ya. Iya, tentulah. Apalagi dengan sambal gitu, macam roti gitu. Tapi sih dari yang pernah aku lihat sih, roti ikan ini kayak macam roti India. Iya sih. Jadi, setelah sekian dari makanan yang telah kami review, ternyata makanan budaya Indonesia sangat menarik. Ada yang gurih, asin, pedas, dan juga yang hanya terdiri dari sayur-sayuran. Nah, sekian untuk review makanan budaya hari ini. Semuanya,